Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 11 Januari 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir 10 Januari. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan ya. Silahkan apabila Anda mungkin ada ide saham yang lain yang menarik untuk dibahas, tulis di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Kemudian bagi Anda yang mungkin belum subscribe, ini ada beberapa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke, kita langsung mulai dari ISG terlebih dahulu. Hari ini ISG sempat naik kembali ke 7.280 gitu ya, namun di penutupan kembali ke support 7.220, di mana itu adalah support minor yang kami pasang di stock call edisi minggu ini, yang mungkin ya dipertahankan untuk sementara ini ya, 7.220 ya. Ini kemudian 7.099 ini adalah support berikutnya yang mungkin dalam agenda koreksi ini bisa dapat dicapai dalam jangka pendek. Ya, jadi sangatlah wajar apabila terjadi koreksi, dan koreksi ini sifatnya adalah koreksi yang sehat, wajar setelah window dressing di bulan Desember, dan juga saham yang membuat ISG naik pun juga memang sudah waktunya turun, sehingga saya rasa tidak ada yang perlu dibingungkan kenapa kok ISG turun, karena memang posisi saat ini memang sudah mencapai target area 7.300-an seperti yang kami pasang di stock call edisi sejak bulan Agustus, yaitu 7.200 sampai dengan 7.300. Kemarin sempat naik lebih tinggi dari target kami, yaitu di 7.000, hampir 7.400, namun bisa dikatakan ini sudah sangat tinggi, bahkan lebih di atas target yang kami pasang sejak bulan Agustus. Oke, jadi sementara ini belum ada perubahan, masih sama dengan apa yang kami sampaikan di stock call minggu ini. Kita lanjut ke ide saham yang pertama. Pak Yev, tolong bahas saham NCKL secara teknikal, apakah sudah menarik untuk masuk, potensi penurunan dan kenaikan sampai dengan berapa untuk swing jangka pendek. Oke, kita lihat NCKL apakah sudah menarik atau belum gitu ya. Untuk swing tentunya kita perlu mencari ruang yang cukup ya. Kalau di kami di PTR itu kan profit atau target profit paling kecil adalah 5%. Misalkan kita menemukan saham itu yang kami lihat tidak memiliki potensi naik lebih dari 5% ya, secara otomatis bisa di dalam kategori tidak menarik. Bukan tidak bisa naik, tapi tidak menarik secara potensi upside, dan itu menurut pandangan kami loh ya. Nah, untuk NCKL sendiri kalau kita lihat, Anda bisa lihat di sini saham ini sedang konsolidasi dan swing targetnya sudah dicapai ya, di 1180 ini merupakan target swing ya. Setelah dia turun ya, ini saham yang cukup baru ya, bulan April, umurnya mungkin kurang dari 1 tahun, jadi dia masih cukup terbatas. Nah, kita bisa melihat dari moving average-nya ini flat mendatarnya. Ini bisa kita lihat di sini adalah sebuah pergerakan mendatar atau konsolidasi ya. Nah, ketika kita melihat saham itu konsolidasi ya kita nggak bisa berekspektasi lebih dari ruang konsolidasinya gitu ya. Mungkin sekarang ini NCKL berada di support ya, di support area, yaitu di 930 sampai dengan 910. Ini adalah support konsolidasi yang apabila ditembus, apabila ini dilewati atau turun lebih rendah dari level ini, NCKL terkonfirmasi keluar dari konsolidasi dan melanjutkan tren turun ya. Jadi karena ini belum ya, kita akan melihat potensi kenaikannya ini sementara ini hanya 6,9%. Itu di middle area konsolidasi ya, karena ini belum ada konfirmasi rebound. Nanti kita akan lihat. Yang jelas
sekarang ini potensi upside yang saya lihat itu sekitar 6%-an. Kalau Anda mencari profit 3 sampai dengan 4%, ya, mungkin saham ini menarik. Tetapi kalau Anda mau cari yang lebih besar, ya ini nggak masuk gitu ya. Apalagi kalau Anda pengen TP2-nya di atas 10% seperti di PTR. Risknya saat ini masih 4%, jadi sekitar 50-50 Mas Yan ya. Jadi kalau saya mungkin akan mencari atau tunggu dia turun lebih rendah lagi ya, di bawah 920-an ya, dimana di situ nanti tentu saja potensi upside-nya akan lebih besar dan risknya akan lebih kecil ya, karena ini masih proses turun dan ini kemungkinan akan menguji support 910. Jadi ya sementara ini nyari saham yang lain dulu sambil menunggu dia kuat atau tidak bertahan di support ini. Kalau tidak kuat kan lanjut downtrend ya, turunnya bisa sampai dengan 700-an ini ya, 750 atau di bawah 800 ya, seperti itu. Lanjut ya. Assalamualaikum Pak Yef, tolong bahasa CNMA. Meskipun perusahaan belum lama IPO, perusahaan mulai ada perbaikan kinerja setelah pandemi, apalagi perusahaan merupakan pangsa bioskop terbesar. Akankah labanya bisa kembali seperti 2019 dan layak untuk invest? Karena saya punya feeling kuat. Makasih Pak. Jadi boleh kita memiliki feeling dan sebagainya, tetapi kita harus validasi dengan data ya. Jadi di kami kita mungkin memiliki tendensi terhadap sebuah saham atau yang sifatnya kita itu feeling, yang mana kita punya chemistry, kita wah kayaknya bagus nih, kayaknya ini oke nih, kayaknya ini bagus, like invest nih. Tetapi ya, kami selalu menekankan sebelum Anda berinvestasi atau menekan tombol buy untuk investing, pastikan Anda sudah melakukan analisis secara mendalam ya, kedepannya akan seperti apa, apakah akan growing, stuck atau declining. Nah ini yang kita perlu cermati ya. Nah kita akan lihat data-data yang ada. Kalau kita lihat dari harga sahamnya, ini baru IPO di bulan Agustus yang lalu, artinya ini masih sangat baru sekali ya. Kita akan lihat datanya ada atau tidak. Jadi ini tidak ada data, jadi di TradingView belum ada tersedia data laporan kinerjanya. Kalau kita melihat dari fundamentalnya, kita belum bisa berkomentar karena memang belum ada datanya, dan saya nggak mau buka-buka yang lain selain TradingView. Di Ftalk ini nanti akan panjang ceritanya. Nanti kalau misalkan Anda banyak yang minta saham ini untuk di review oleh tim analis kami, nanti akan dibuatkan artikel bagaimana ini bagaimana itu. Tapi karena ini nggak ada, sekali lagi saya tidak akan berkomentar kalau tidak ada datanya ya. Jadi masih belum bisa berkomentar karena nggak ada datanya gitu loh ya. Tapi saran saya ya, ketika Anda memiliki feeling, boleh saja, itu juga termasuk dalam kelebihan yang Anda punya feeling dan feelingnya bagus gitu ya. Anda diberikan mungkin bisikan-bisikan dan sebagainya, tetapi tetaplah cek dulu sebelum Anda mengambil keputusan ya. Agar apa? Agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa berkomentar apabila tidak ada data di TradingView. Pak tolong bahas PDPP, buat swing targetnya ke berapa? Makasih, salam sehat selalu. Terima kasih. Kita lihat PDPP untuk swing. Sepertinya saham ini sekarang ini sudah cukup tinggi ya. Bahkan ini setelah kita masuk di PTR ya, terakhir bulan Desember atau bulan November ya, terakhir kita masuk. Ini masuk Stockholm 19 November itu ya, 19 November itu ini ya, ketika dia mulai naik. Kita buka Stockholm
Jadi kalau Anda member PTR dapat stock call ya setiap hari Minggu, rekomendasi saham yang potensi. Ya. Nah, ini saham PDPP ini kita punya target 370. Oke. Kita perbesar 370. Ini sayangnya ini cuma bisa dibuka oleh member ya. Jadi 370 kemarin sudah lewat 460. Nah, kalau kita mau swing di harga saat ini kira-kira menarik nggak? Ya, tentu saja ini sangat berisiko. Ya. Anda lihat indikatornya ya, sudah mengarah ke bawah. Tetap bisa, tetapi sangat berisiko ya, sangat berisiko. Apalagi kalau mungkin Anda tidak terbiasa dengan proteksi dan sebagainya ya. Jadi seperti yang kami lakukan di PTR pun fokus pada saham yang baru akan naik ya. Kalau sudah naik tentu saja kita akan skip. Nah ya. Nah kalau mau nunggu koreksi misalkan ini akan menarik jika turun ke berapa gitu toh. Biasanya pertanyaannya ya kita akan coba tunggu. Ini kan saham ini setelah kita rekomendasikan di 19 November ini sudah naik 53% gitu ya. Nah, kita tunggu setidak-tidaknya di 344 itu satu. Kedua, ya kalau Anda mau bagus lagi, kalau dia bisa turun sampai dengan 306. Ini baru bagus. Ya, seperti itu. Oke. Lanjut ya. Tolong bahas saham KMDS untuk invest. Apa menarik di harga sekarang? Potensinya ke berapa? Kita lihat KMDS. Kembali kita akan lihat fundamentalnya terlebih dahulu. Ya, itu adalah prosedur yang harus dilewati sebelum berinvestasi. Kita lihat dari pertumbuhannya. Bagus ya, sangat bagus malah ya. Kenapa begitu kok bilang sangat bagus? Ya, Anda mengerti kalau kami mencari perusahaan itu yang tumbuh dari atas sampai di bawah. Dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Revenue-nya naik, laba operasinya naik, laba bersihnya juga naik. Nah, berarti itu berpotensi tumbuh dan harga sahamnya harusnya juga bertumbuh gitu tuh. Ya, jadi ini secara fundamental saya rasa no comment untuk kelayakannya tentu saja ini layak, nggak ada komentar yang lain. Ya, pertumbuhannya memenuhi syarat ya, secara profitabilitasnya pun ini juga signifikan ya, bottom line-nya 16% kalau kita lihat dari kinerja terakhir. Kemudian ini juga profitabilitasnya relatif meningkat ya belasan ya, 14, 13, sekarang di angka 16-an. Dan untuk laba operasinya juga cukup dekat dengan bottom line 19%. Jadi menurut saya ini layak invest ya gitu. Nah, bagaimana teknikalnya? Wah, ini salah satu yang bagus. Fundamentalnya tumbuh tapi harga sahamnya lagi turun ya. Mungkin saja ini adalah kesempatan yang baik untuk membelinya. Jadi ini sebenarnya saham baru ya, baru IPO belum 5 tahun ya, 2020 ya. Dan ini relatif stuck di area 400-an sampai dengan 700. Jadi kalau dia turun ke 400 ya bagus gitu ya. Artinya ini disupport konsolidasinya. Jadi ini salah satu saham yang mungkin menarik, kebetulan ditanyakan di sini ya. Ini kalau saya ya beli ya tentunya. Gitu. Tetapi ya monggo ya, kalau saya melihat pertumbuhannya bagus, kemudian harga sahamnya nggak naik atau justru turun, wah, nah itu ya kesempatan gitu loh ya. Ya ada saham yang seperti ini ada, Anda tinggal mau nyari apa enggak. Itu sebenarnya selain KMDS ada juga yang lain yang ketika fundamentalnya itu tumbuh tapi harga sahamnya justru mengalami penurunan. Wah, itu bagus. Ya itu kalau kami kan memiliki pendekatan growth investing, jadi mana kita melihat pertumbuhan ya disitulah kita suka gitu ya. Oke. Lanjut ya. Potensinya bisa ke berapa? Kita sementara ini melihat yang ada gitu ya, potensi terdekatnya di 530, kemudian ke area resist konsolidasi 700. Kalau dia bisa bisa terapresiasi ya, di mana publik menyadari
ya ini bisa ke angka 1000, tetapi nggak besok loh ya, nggak besok tentunya, atau mungkin bulan depan ya, mungkin saja, tetapi saya nggak bilang seperti itu ya. Nah, oke, silahkan, itu potensinya. Assalamualaikum Pak Yep. Waalaikumsalam. Saya masih pemula dalam saham. Saya melihat kenapa banyak sekali saham-saham yang naik tapi tidak menentukan nilai dari perusahaan. Digoreng, dalam kurung digoreng, karena ketidaksabaran saya kejebak FOMO membeli brand, beli di 6.700, jual di 5.900. Karena kondisi panik, akhirnya saya cut loss. Apalagi saya tipe anti cut loss. Saat ini saya menguasai beberapa saham, meskipun masih minus, setidaknya tenang karena bukan saham gorengan. Membuat saya kapok jadi trader dan IPO hunter. Gimana ya? Sebentar ya. Kita nggak perlu bahas brandnya ya. Saham brand kita nggak perlu bahas, tapi kita lebih ke edukasi dulu untuk ide kali ini. Terima kasih, ini cukup panjang-panjang, terima kasih sekali, saya sangat suka dengan komentar atau ide-ide yang cukup panjang seperti ini, jadi tidak sepele gitu ya. Memang di bursa itu kan saham itu banyak, dan semua saham saya rasa bisa digoreng, mau itu big cap, small cap ya, small cap ataupun middle cap, semuanya bisa digoreng kok pada waktunya. Tetapi ya, memang ya, seperti saham brand itu bukan saham kecil ya, saham besar, tetapi bisa tetap digoreng. Digoreng itu apa sih? Dinaikkan dan diturunkan secara agresif dan secara signifikan dalam waktu yang singkat. Nah itu, jadi tidak ada urusan dengan mau itu fundamentalnya bagus kayak mau enggak, kayak saham yang bobrok pun, yang rugi pun, yang berkorelasi dengan korupsi yang kemarin ya, seperti Trump, seperti saham apa namanya yang kena Jiwasraya itu juga saham gorengan ya, itu ada di market. Jadi sebagai trader ataupun sebagai investor, terutama investor ya, kita harus benar-benar selektif dalam memilih. Ya, kalau kita investor ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi atau sebelum-sebelumnya, prosedur dalam investasi yang pertama adalah mengecek kondisi fundamentalnya sekarang dan bagaimana ke depannya. Itu satu. Kedua, setelah kita cocok, baru kita buat investing plan-nya berdasarkan kondisi teknikal. Apakah kita perlu menunggu atau beli sekarang atau beli bertahap atau beli langsung semua? Ya, biasanya sih beli bertahap ya. Kalau duitnya terbatas seperti kita ya, duitnya bertahap dulu belinya. Nanti kalau dia turun nambah lagi. Kalau nggak turun ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak ada kata-kata FOMO kalau kita menerapkan prosedur seperti itu. Karena apa? Berpikir sebelum bertindak, bukan bertindak baru berpikir. Itu ya frameworknya. Ya, berpikir lalu bertindak. Ya, bertindak ini ya bertindak beli atau menunggu dulu atau tidak beli. Nah, itu juga tindakan ya. Jadi saya rasa banyak yang seperti ini, dan memang sejak saya di market lebih dari 10 tahun yang lalu ya, 10 ya orang, hanya satu yang akan bertahan di market. Nah, 9 diantaranya ya perlahan akan terseleksi ya. Cara dia belajar, cara dia mengelola risiko dan sebagainya itulah menentukan. Makanya kalau pemula belajar dulu, uangnya disimpan, pakai uang kecil dulu. Nanti kalau salah, Anda masih ada modal yang lain untuk kita belajar lagi. Karena belajar ini terus menerus, ya, gitu, terus menerus, dan kita akan diajari oleh market. Belajar itu bukan selalu di sekolah, bukan selalu di seminar, tetapi kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Apa salah saya kok bisa rugi? Apa salah saya kok bisa begini dan begitu? Nah, ya. Jadi semua saham bisa digoreng. Ya. Mau itu big caps kayak, mau itu middle cap kayak, apa itu small cap kayak, ya. Saham
zombie kayak mau saham apa, semua bisa, tetapi kita bisa memfilternya. Itu kalau investing. Kalau trading cukup dengan kita menganalisa teknikal dan buat trading plan dan patuhi trading plan itu udah. Kalau waktunya cut loss ya cut loss, gitu aja. Cut loss itu dibatasin, bukan karena Anda salah, bukan, tetapi Anda batasin 5% seperti kita, tidak boleh lebih dari 5%, misalkan 4%, 3%, bebas. Ya, nggak mungkin. Ya kita sudah buktikan kok, ya, sejak 2017 PTR eksis sampai dengan hari ini. Ya. Walaupun dia pengikut kita nggak banyak ya, sedikit, kita kan bukan orang terkenal, kita nggak punya modal besar yang bilang 1 juta jadi 10 M atau 100 M gitu, nggak pernah kita bicara seperti itu. Yang kita bicarakan adalah pertumbuhan, persentase dan sebagainya. Sejak dulu seperti itu ya, makanya kita nggak pernah bisa viral ataupun terkenal gitu, karena ya kita cukup dengan seperti ini aja. Ini juga perlu ya menjadi sebuah pondasi kita itu ketika masuk ke market jangan yang dipikirin profitnya tok. Ya, kita harus belajar bagaimana beradaptasi, belajar beraktivitas di market itu ya dengan baik dan benar. Baik dan benar itu cocok dengan kepribadian Anda, kesibukan Anda dan sebagainya ya. Kalau Anda paksakan masuk di sebuah saham gitu gara-gara ngikutin orang dan Anda nggak tahu bagaimana itu, ya Anda kan tersesat. Ya, makanya sangat penting sekali. Bahkan kalau Anda mau ikut YEF di PTR, PIR dan PIRS pun Anda harus benar-benar memang sesuai dengan profil Anda. Kalau enggak ya nggak bisa. Ya, gitu. Oke, jadi saya nggak perlu bahas brand ya. Itu cukup agar tidak FOMO. Jalankan prosedur seperti itu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Monggo aja. Mau dipraktekkan apa enggak? Ya, oke. Assalamualaikum Pak Yef, selamat malam, tolong bahas saham Zirek, apakah layak untuk invest? Karena saya melihat ada kenaikan laba dari tahun ke tahun, perusahaan selalu rutin bagi dividen. Kita akan lihat Zirek. Kita lihat dari fundamental terlebih dahulu, karena ini pertanyaannya saya simpulkan sebagai pertanyaan untuk investing. Oke, kita lihat dari kenaikan laba yang dimaksud adalah betul, terkonfirmasi benar ya, selalu tumbuh. Kemudian di 2023 ini sepertinya loh ya, pertumbuhannya tidak akan tinggi dan malah ini mungkin bisa terjadi penurunan. Kalau kita lihat dari laba operasinya cukup tipis ya sepertinya untuk tahun 2023, tapi so far cukup bagus ya pertumbuhannya. Kemudian kita lihat dari profitabilitasnya seperti biasa, ini cukup bagus juga secara sebentar ya, kita perlu mencermati ini ya. Ternyata di sini ada keanehan di mana laba operasi itu lebih rendah dari net marginnya. Artinya apa? Laba bersih yang dihasilkan itu tidak bersifat organik atau dari bisnis. Ya, mungkin bisa dari jual aset, saya nggak tahu ya, silahkan di cross check. Mungkin dari transaksi yang lain, atau dia ada jual anak usaha dan sebagainya, divestasi atau sebagainya, silahkan dicek. Yang jelas, laba bersih harus lebih rendah dari laba operasi secara pertumbuhan, dia harus mengikuti seperti itu. Kalau misalkan terjadi lonjakan signifikan di bottom line tetapi di operasinya tidak, artinya apa? Lonjakan tersebut tidak bisa terulang lagi di masa yang akan datang, sehingga kita tertipu seolah-olah bagus padahal tidak. Ini pernah kami alami di saham Mitra Pinastika di 2019. Kita exit di 1.300, kemudian sahamnya jeblok. Kenapa? Karena EPS-nya tiba-tiba tinggi sekali karena habis jual divestasi gitu waktu itu ya. Kemudian kita putuskan untuk jual segera dan sahamnya ambrol ya. Nah, itu yang perlu Anda ketahui. Terkait dividen ya, ini baru 2021 dan 2022 ya. Sementara ini cukup konsisten dengan yield yang relatif tipis ya. Jadi kalau dividen saya rasa ada banyak pilihan yang lain yang lebih bagus sebenarnya. Kalau Anda memang mau cari dividen nih, cari yang bagus dan konsisten, ada yang lebih bagus dari ini, ada ya.
Tapi pertumbuhannya sementara ini memang ya cukup bagus, tetapi ini kemungkinan di 2023 agak sedikit melambat ya. Di 2024 nanti nggak tahu. Yang jelas ini harga sahamnya turun ya. Tapi pertumbuhannya ini belum terrefleksi ya harusnya ini. Ya kita lihat dulu nanti. Oke. Izin bertanya Pak Yev, Goto potensi naik di berapa untuk trading? Target kita masih sama dengan apa yang kami sampaikan di Telegram gitu ya. Untuk jangka pendek ya. Nah ini kan dia kemungkinan akan rebound ABC ya. Ini adalah B ya. Kemarin B-nya itu di 95 itu satu. Itu targetnya ya. Kemudian yang kedua sampai dengan 104. Itu target naik untuk Goto, untuk swing. Ya. Lanjut. Assalamualaikum Mbak Yev, selamat malam, sehat selalu buat Bapak. Terima kasih atas doanya. Tolong bahas fundamental dan dividen saham Temas untuk invest jangka panjang. Oke. Kita akan lihat Temas untuk investing ya. Jadi Temas sendiri saham yang pernah kita invest di tahun 2021 di PIR. Jadi saya rasa kita akan menyimpulkan saham ini secara fundamental like invest gitu ya. Kita tunjukkan dulu ya supaya tidak cuma omong-omong tok gitu ya. Nah, ini ya kita masuk di bulan November 2021. Kita buka ya. Di harga 300-an. Sahamnya stock split ya. Setelah itu stock split. November 2021 begini pertumbuhannya ya, 683%. Marginnya menjadi 20%. Jadi ini cukup signifikan. Kita akan cek kinerja terakhirnya nanti. Ya, yang jelas ini waktu kita invest, waktu itu like invest. Ini November 2021 ya. Ini saham yang kita nggak bisa beli banyak nih karena dia langsung naik setelah kita ambil. Ini ya. Jadi November itu dia beberapa hari dia nggak naik ya. Kemudian saham ini naik 1000%. Ya. 1000% dalam waktu yang cukup singkat. Jadi mohon maaf kita tidak bisa beli banyak waktu itu. Oh, 800 ya. 800, tapi average kita di 300-an ya. Ini karena ini baru stock split jadi harganya berbeda ya. Karena sudah stock split ya. Ini 900 ya, hampir 1000% lah. Nah, sekarang bagaimana kondisi fundamentalnya gitu ya? Apakah ini like invest atau tidak? Nah, peak performance dari saham Temas ini sudah terjadi di 2022 bersama dengan saham-saham energi, batubara dan sebagainya. Ya, dimana waktu itu pertumbuhan bottom line-nya sampai 1000% ya di 2021. Kenapa kok kita berani masuk? Karena proyeksi kita memang pertumbuhannya di angka itu untuk 2021 akhir sampai dengan 2022 ini berlanjut. Tapi di 2022 itu memang sedikit mengalami kenaikan yang terlalu tinggi harga saham, makanya kita exit karena sudah naik ya hampir 1000% ya pasti dijual lah ya. Nah ini 2023 dia mau terjadi koreksi ya, sayangnya seperti itu. Jadi sangat wajar saham ini pestanya sudah berakhir dan sekarang ini ya untuk trading ya, saya rasa kalau investing saya rasa untuk saat ini belum waktunya ya. Nanti dia bisa balik ke bawah sini lagi, kita akan baru lihat ya. Nah sementara ini seperti itu untuk Temas. Jadi secara fundamental pertumbuhannya sudah lewat. Dan kalau mau trading ya masih bisa ya, ini mungkin bisa naik ke 200, 190 atau 230 ya, tapi untuk trading karena fundamentalnya secara fundamental sudah lewat ya. Dan ini marginnya kita akan lihat ya, margin di 2023 kemungkinan juga terjadi penurunan ya. Nah ini ya dimana 13%, 20% ya, sebelumnya 28, 27 ya. Jadi ini terjadi penurunan secara profit. Tapi tetap ini kalau di compare dengan SMDR tetap Temas lebih baik. Seperti yang sudah kami buatkan videonya di 2021 ketika kita memutuskan memilih Temas dibandingkan SMDR. Oke, seperti itu.
Silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dan dukung kami dengan klik like ya. Ini masih banyak nih yang belum subscribe ya. Oke, lanjut. Tolong bahas TSPC untuk jangka pendek. Bagaimana risk rewardnya? Sudah beli di 18, 80, 20 PV. Wah, banyak sekali belinya. Oke, TSPC sudah break dari 1935. Berarti potensinya adalah ke 2300 ya. Nah, ini ya, ke 2400 sekitar 16 atau 15%. Risknya ya sekarang ini kalau dia balik ke bawah 1900 itu 1940 ya, proteksi saat ini itu sekitar 7%-an seperti itu. Oke. Tolong bahas Cepin, apakah akan kembali ke 3500 seperti tahun 2020? Kita lihat. Oke, Cepin saat ini downtrend ya, masih downtrend. Memungkinkan, tetapi terdekat dulu kita akan lihat potensinya ke 4300. Kita lihat ya, 3000 itu tahun 2020 ya. Nah ini bisa nggak ke 3000? Ini 3500 ya. 3500 di 2020 tidak ada penurunan ke 3500 masalahnya. Oke. Jadi sementara ini potensinya ke 4300 sampai dengan 3800. Di bawah 4000 sedikit. 3500 sementara ini belum ada ke sana. Tapi ya bisa nggak? Bisa lah. Kenapa tidak? Tetapi secara teknikal dua target tersebut dulu. Selamat malam Pak Yev, izin bertanya. Salam Avia untuk trading plan-nya jangka pendek. Oke, kita lihat Avia. Oke, untuk trading plan jangka pendek Anda bisa beli mungkin di harga saat ini ya, tapi proteksinya harus cukup ketat ini karena downtrend ya. Di 490 ini adalah proteksinya. TP-nya sudah tercapai kemarin di 565, tapi masih memungkinkan untuk ke sana, masih bisa naik ke sana lagi ke 560 atau 550 itu TP terdekatnya untuk swing ya. Oke, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Silakan isi kembali saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Silakan apabila Anda belum subscribe channel ini, silakan subscribe dan jangan lupa untuk ikuti kami juga di Telegram. Mungkin akan ada update-update, analisa-analisa dan sebagainya. Anda bisa temukan gratis di Telegram kami, dan juga Anda bisa juga apabila Anda ingin join PTRP dan Peers, ya silakan hubungi admin di WA atau di Telegram. Sebelum join pastikan Anda memang membutuhkannya, ya. Dan Anda sudah mempelajari layanan kami, apa itu PTR, apa itu Peer, apa itu Peers. Anda harus sudah mempelajari dan mencocokkan Anda itu butuh enggak. Jangan sampai Anda cuma melihat, wah returnnya PTR 151% nih, ini bagus. Jangan seperti itu ya, tapi Anda bisa ngikutin apa enggak gitu ya. Nah, itu yang terpenting, karena percuma Anda join PTR tetapi Anda nggak punya waktu misalkan, atau nggak mau disiplin dengan trading plan yang diberikan dan sebagainya, nggak akan bekerja dengan baik. Oke, Anda bisa lihat di sini apa itu layanan kami, ada 3, PTRP dan Peers. Ya, jadi Anda bisa pelajari terlebih dahulu sebelum bergabung, dan apabila masih ada yang perlu ditanyakan Anda bisa menghubungi admin. Nanti di jam kerja akan dibalas. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Silahkan analisa lagi, silahkan buat investing plan, buat trading plan. Jangan sampai Anda menelan mentah-mentah apa yang kami sampaikan di F-Talk, karena yang kami sampaikan ini adalah opini atau analisa pribadi, bisa benar dan juga bisa salah. Jadi silahkan diolah ulang. Selamat malam dan selamat beristirahat.